Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Firanda Putra dengan NIM 20042209. Salam cinta satu perjuangan, hidup mahasiswa. IAIN Jaya Jaya Jaya. Pada kesempatan ini, saya bersama teman saya akan mempresentasikan tugas Project Based Learning, Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang berjudul Strategi Advokasi Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam menangani kasus PHK. Sebelum lanjut pada presentasi berikutnya, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang berada pada kelompok 3. Yang pertama ada Cindy Maliza Deanova, Fauza, Genta Firanda Putra yaitu saya sendiri, Mailin, Nurul Afni, Tiara Yekasari, dan Fiona Fazira. Lanjut, pada presentasi ini kami memiliki beberapa pembahasan yang tentunya merupakan indikator-indikator yang kami buat pada Project Based Learning. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan. Dan pada akhir video nanti ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman saya, Mailin. Baiklah, lanjut. Saya akan mempresentasikan poin pertama, yaitu tentang latar belakang. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang mencatat sebanyak 5.431 warga Kota Padang yang kehilangan pekerjaan akibat dari dampak pandemi COVID-19. Jumlah tersebut terdiri dari 4.032 pekerja yang dirumahkan dan di-PHK-kan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, dan sebanyak 1.399 dari sektor industri kecil dan menengah yang juga di-PHK dan dirumahkan. Muhammad Faizal mengatakan ribuan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK tersebut imbas dari lesunya perekonomian akibat wabah COVID-19. Ada 5 faktor yang terdata paling banyak terimbas PHK. Sektor yang paling banyak yaitu yang pertama, perdagangan besar, eceran, dan reparasi. Yang kedua yaitu aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Yang ketiga, informasi dan komunikasi. Yang keempat, aktivitas penyewaan dan sewa guna lahan. Kelima, real estate. Upaya yang dilakukan di Snakerin seperti meningkatkan penempatan tenaga kerja lokal, menempatkan tenaga kerja terdaftar bekerja di luar provinsi dan di luar negeri, memperluas kesempatan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru melalui program tenaga kerja mandiri dan padat karya. Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Baik, saya Tiara Kasari akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu masuk ke pembahasan mengenai rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana strategi advokasi kebijakan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam menangani kasus PHK. Yang kedua, apakah terdapat hambatan atau kendala dalam melaksanakan strategi advokasi kebijakan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam menangani kasus PHK. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi hambatan atau kendala dalam melaksanakan strategi advokasi kebijakan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam menangani kasus PHK. Selanjutnya, pembahasan mengenai metode penelitian. Adapun lokasi penelitian yang kami lakukan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang di Jalan Rasuna Said nomor 73, Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun teknis pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, kedua wawancara, dan ketiga dokumentasi. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif.
Jenis penelitian kualitatif, deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Ada beberapa metode pendekatan deskriptif yaitu berupa kalimat, bahasa, interview, observasi, dan pengamatan dokumen. Oh, baiklah Bapak dan teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pembahasan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pemutusan hubungan kerja karena suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan atau pemberi kerja. Artinya, harus ada fakta atau alasan tertentu untuk pemutusan hubungan kerja ini. PHK berdampak negatif bagi karyawan dan keluarga yang terlibat. Namun, perusahaan harus memberikan hak kepada karyawan untuk memutuskan hubungan kerja jika mereka dipecat. Uang pesangon tidak dibayarkan jika karyawan sendiri yang memutuskan hubungan kerja. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, umumnya ada 3 hal yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Alasan pertama yaitu karena undang-undang seperti pensiun, kematian atau asuransi mobil pribadi dan asuransi kesehatan dibatalkan. Alasan kedua yaitu karena keputusan pengadilan. Kemudian alasan ketiga yaitu pengunduran diri karyawan. Jika sebuah perusahaan ingin memecat karyawan, alasannya terletak pada keputusan pengadilan. Baiklah, selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan bukanlah kewenangan PHI karena berdasarkan pasal 56 Undang-Undang PPHI menyebutkan bahwa PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan yang pertama di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, yang kedua di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, yang ketiga di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, yang keempat di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Next adalah terkait langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dalam menangani kasus PHK. Yang pertama, mengumpulkan informasi, di mana dinas tersebut akan mengumpulkan informasi tentang kasus PHK yang telah terjadi, termasuk jumlah pekerja yang terkena PHK dan alasan PHK dan informasi perusahaan yang terlibat. Dan kedua adalah mengevaluasi keputusan hukum, di mana dinas akan mengevaluasi apakah proses PHK tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Dan yang ketiga terkait mediasi. Mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan juga perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Selanjutnya, yang keempat adalah bantuan dan penanganan. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga dapat memberikan bantuan kepada pekerja yang terkena PHK, seperti memberikan informasi tentang peluang kerja baru, pelatihan dan kemampuan, ataupun program penanganan untuk membantu mereka dalam mencari pekerjaan baru. Yang kelima, perlindungan hak pekerja. Dinas akan memastikan bahwa hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Yang keenam, pencegahan PHK. Selain menangani kasus PHK yang sudah terjadi, dinas tersebut juga akan bekerja untuk mencegah terjadinya PHK yang tidak sah di masa depan. Selanjutnya, dalam wawancara kepada Ibu Yusmalinda selaku Kepala Bidang Fungsional Mediator menjelaskan bahwa terdapat strategi advokasi kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, yaitu dengan melakukan pemisahan antara kedua belah pihak antara pemimpin dan karyawan PHK. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, maka akan dipertemukan antara kedua belah pihak dengan dilakukannya mediasi. Apabila pertemuan terlaksana, maka akan dapat kesimpulan dan strategi terakhir, yaitu dilakukannya mediasi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kendala dalam menangani kasus PHK.
Berdasarkan pendapat Ibu Yusma Linda selaku Kepala Bidang Fungsional Mediator Hubungan Industrial mengatakan bahwa adanya kendala ketika salah satu pihak melakukan tindak PHK tanpa persetujuan bersama. Ketika terjadinya PHK, karyawan tersebut tidak menerima haknya dari perusahaan terkait. Yang ketika penyelesaian konflik pun tidak adanya kata kesepakatan ataupun dalam arti lain tidak ada yang ingin mengalah. Selanjutnya, bagian kesimpulan, karyawan yang terdampak kasus PHK berharap adanya perlindungan hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Setiap perusahaan harus berusaha untuk mengolah kinerja dan produktivitas secara efisien, mencari solusi alternatif sebelum mengambil keputusan PHK, serta memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pekerja agar mereka relevan dalam pasar kerja, serta pihak pemerintah dan sektor industri harus bekerja sama dalam mengatasi masalah PHK tersebut. Sekian dan terima kasih. Inilah presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata atau pengucapan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.